Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazla Safira dari semester 3B. Saya di sini akan mereview kembali materi pertemuan ke-7 Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH beserta asistennya Bapak Dr. Muhammad Rendi Adedayandi SHMH yang berjudul tentang pembatasan kekuasaan melalui hukum administrasi negara. Kebanyakan demokrasi kontemporer adalah demokrasi liberal, adalah suatu kombinasi dari sistem politik demokrasi dan ideologi politik liberal yang menekankan hak-hak dan nilai-nilai tertentu seperti kepemilikan pribadi, kebebasan negatif dan individualisme, dan juga toleransi. Dalam negara liberal, maka peran negara menjadi sangat terbatas, hanya mengatur hal-hal yang menyangkut masalah-masalah publik yang sifatnya hanya bagian kecil dibandingkan dengan masalah privat. Negara hukum modern adalah terhadap pengakuan dan penerimaan terhadap peranan-peranan yang dilakukannya, sehingga suatu kekuatan yang aktif dalam rangka membentuk kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan fungsinya. Pembatasan kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan. Argumentasi teoritis maupun praktis yang menegaskan suatu kekuasaan cenderung diselewengkan, apalagi jika kekuasaan itu sedemikian luas dimiliki, maka sudah tentu dibutuhkan upaya pembatasan terhadapnya. Pembatasan dalam arti luas jonlu kekuasaan yang terdapat dalam negara dibagi 3 diantaranya, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan federatif, yakni kekuasaan yang tidak termasuk kedua kekuasaan di atas. Menurut Montesquieu, pemisahan murni meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Menurut Van Vollenhoven, dengan teori catur praja diantaranya fungsi bestur atau eksekutif, fungsi kepolisian atau polit, fungsi peradilan atau res. Pembatasan dalam arti sempit adalah suatu upaya untuk membatasi penyelenggaraan kekuasaan negara pemerintahan melalui perangkat-perangkat hukum administrasi negara. Pelaksanaan pembatasan dalam arti sempit ini pada dasarnya dapat dirinci menjadi 2 bagian, yakni satu, tindakan secara intern, dan yang kedua, tindakan secara ekstern. Tindakan secara intern merupakan pembatasan kekuasaan yang dilakukan melalui sistem pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi negara. Yang kedua, teknis penguasaan internal melalui membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintah. Sistem pengawasan atau kontrol tersebut dapat dilaksanakan sebelum dan selama administrasi negara bertindak untuk merealisasikan tugas dan fungsi-fungsinya, maupun juga setelah tugas dan fungsi-fungsi selesai dilaksanakan. Ruang lingkup dan sifat pengawasan dapat bersifat politik, yuridis, ekonomis, susila, dan moralitas. Pengawas internal adalah Inspektorat Jenderal atau Irjen. Pengawas secara ekstern adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.